apakah Allah akan mengabulkan doa saya, atau kenapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Gini, dalam surah Al-Ghafir ayat 60, Allah telah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, maka pasti akan aku kabulkan. Dan Allah selalu menepati janjinya. Sehingga jangankan manusia yang berdoa, apalagi manusia yang menjadi hambanya dengan baik. Bahkan iblis pun ketika berdoa dan doanya itu gak aneh-aneh, maka Allah kabulkan doa itu. Seperti yang diceritakan dalam suratul A'raf ayat ke-14 dan 15. Yakni ketika iblis diusir dari surga karena tidak mau bersujud kepada Adam sebagai perintah Allah, iblis minta ditangguhkan sampai hari dibangkitkan. Dan Allah menjawab, oke, aku akan tangguhkan kamu sampai hari dibangkitkan. Ibnu Katsir ketika membahas ayat ini mengatakan, karena permintaan iblis itu gak aneh-aneh, yaitu ada hikmahnya dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah yang memang ingin menguji iman setiap manusia yang mengaku hambanya yang taat, maka doa iblis itu dikabulkan oleh Allah. Karena hikmahnya sebagai ujian bagi ketaatan yang dilakukan oleh setiap hamba, sekaligus itu memang kehendak Allah. Allah menginginkan semua kebaikan yang kita lakukan itu diuji. Kata Allah, gak bisa lu mengklaim bahwa oh iya, gue udah baik tanpa diuji. Justru untuk memastikan kebaikan itu karena memang bersumber dari diri lu yang berdaulat, itu diuji. Karenanya kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, puncak dari kebaikan itu, apakah benar-benar ikhlas atau tidak, adalah ketika diuji. Misalnya, lu sholat subuh berjamaah di masjid. Suatu hari ketika lu tiba-tiba ngantuk banget, lu gak sholat subuh berjamaah di masjid. Atau ketika ada angin yang dingin banget, lu gak sholat subuh berjamaah di masjid. Berarti kebaikan lu itu belum sampai titik ikhlas. Karena lu menjadi baik hanya karena kalau tidak ada angin yang membuat lu dingin, atau tidak ada rasa kantuk yang membuat lu pengen tidur lagi. Berarti belum murni itu. Berarti lu gak lulus ujian yang diberikan oleh Allah. Gak lulus SNI, standar norma ikhlas. Jadi doa, kalau iblis saja yang berdoa Allah kabulkan, apalagi kita hamba Allah yang mulia yang berada di jalan Allah. Jadi pasti semua kita yang berdoa akan dikabulkan doanya. Tapi Bib, serius, ada doa gue yang sampai sekarang gak dikabulkan kok. Fakta. Oke, kenapa doa itu tidak dikabulkan? Sebenarnya doa itu bukan tidak dikabulkan. Yang menyebabkan doa itu tidak dikabulkan kemungkinan dua. Yang pertama, lu gak sadar kalau sudah dikabulkan, atau lu yang menyebabkan doa lu tidak dikabulkan, bukan Allah. Pertama, lu gak sadar bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah bukan di waktu yang cepat, tapi di waktu yang tepat. Lu minta, ya Allah, semoga besok kerjaan saya lancar. Tapi besok bukan waktu yang tepat untuk lu mendapatkan kelancaran pekerjaan itu. Karena kalau besok lu lancar, lusanya lu jadi males misalnya. Sehingga itu akan menjadi keburukan bagi lu. Karena lu belum siap untuk menjadi pribadi yang sukses. Maka Allah tangguhkan tuh. Allah tunda mengabulkan doa lu sampai waktu di mana lu siap untuk kerjaan lu sukses, mental lu siap,
Sehingga ketika lu sukses, lu gak sombong. Sehingga kesuksesan lu menjadi benar-benar kebaikan buat diri lu, bukan menjadi justru keburukan bagi diri lu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah katakan, asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi yang lo anggap baik sebenarnya itu buruk. Sebaliknya yang lo anggap buruk bisa jadi itu baik. Berapa banyak dari lo misalnya yang udah pacaran dengan seorang yang lo cintai sepanjang 7 tahun, tapi justru menikah dengan orang yang baru lo kenal beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan. Iya nggak? Banyak dong. Kenapa? Karena justru yang terbaik bagi lo adalah yang lo kenal baru beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan itu. Bukan yang lo pacarin selama bertahun-tahun itu. Jadi, karena kita lemah untuk mengetahui mana yang terbaik untuk kita, sehingga Allah mengabulkan bukan sesuai dengan yang kita inginkan, tapi sesuai dengan yang kita butuhkan. Karena itu kata Sayyidina Ali, aku bersyukur jika apa yang aku minta kepada Allah tidak dikabulkan, karena berarti yang diberikan oleh Allah kepadaku adalah yang terbaik menurut Allah, bukan yang terbaik menurutku. Karena yang terbaik menurutku belum tentu itu sebenar-benarnya yang terbaik. Karenanya ketika lu merasa doa lu gak dikabulkan, bersyukurlah sembari mencari apa sih sebenarnya yang Allah jawab atas doa gua. Karena pasti dijawab oleh Allah, pasti dikabulkan. Oh, ternyata gua minta ini gak dikasih karena diganti oleh Allah dengan yang terbaik. Nah, kalau lu gak sadar itu yang bahaya. Karena lu bukan cuman gak bersyukur, tapi justru kufur kepada Allah, menganggap doa lu gak diterima oleh Allah. Nah, selanjutnya bisa jadi itu doa tidak terkabulkan karena kelakuan kita sendiri. Misalnya, pertama, karena kita berdoanya tidak dengan tulus. Misalnya, ada orang yang berdoa minta mimpi Rasulullah, tapi sebenarnya tidak sumber dari hati yang tulus, sehingga dia gak bermimpi Rasulullah. Dan kemudian dia datang kepada seorang sufi, seorang spiritualis muslim. Saya ini sudah berdoa minta mimpi Rasul, dan saya tidak pernah mimpi Rasul. Kenapa? Kemudian kata sufi ini, ya karena kamu tidak berdoa dari hati yang tulus bahwa kamu benar-benar cinta Rasul. Enggak kok, kata dia. Yaudah kalau gitu gini aja deh, kalau lu gak percaya, besok seharian lu makan ikan dan jangan minum air. Malamnya lu pasti mimpi tuh, mimpi Rasul, kata dia. Ya, coba aja deh. Ya udah, dia makan ikan seharian seret tuh, tapi gak minum. Akhirnya dia tidur. Malam-malamnya dia mimpi minum air sebanyak-banyaknya. Pagi-pagi dia datang ke rumah sufi itu. Woi, lu gimana sih? Gua minta mimpi Rasul kok malah mimpi minum air. Kata dia sambil tersenyum. Memang begitulah orang. Dia akan bermimpi tentang sesuatu yang betul-betul dia inginkan dari lubuk hati yang terdalamnya. Ketika lu tidur, lu pengen air karena lu seret abis makan ikan seharian dan gak minum. Akhirnya ya lu mimpi minum air. Jadi kenapa lu gak mimpi Rasulullah? Karena lu hanya minta mimpi Rasulullah, tapi tidak sebenar-benarnya hati lu pengen mimpi Rasulullah. Sehingga permintaan atau doa lu itu bullshit, gak tulus, hanya ucapan di lidah, bukan suara hati. Jadi bisa jadi doa kita tidak terkabulkan karena sebenarnya kita cuma berdoa basa-basi. Buktinya, berapa banyak majelis yang ketika ceramah dia dengerin, tapi ketika ditutup dengan doa, dia sibuk main HP, dia sibuk ngambil makanan yang telah dihidangkan. Padahal inti dari satu majelis itu
kata Nabi Muhammad adalah doa.